Kemudian, nah ini dia. Coba kita tanya dulu. Di sini siapa yang menghitung suci sejak mandi besar? Jadi banyak pemahaman penghitungan suci itu mulai dari mandi besar. Nggih. Menghitung suci sejak mandi besar. Menghitung suci sejak mandi besar. Jadi mandi, sekarang saya ulang lagi coba. Mandi besar itu ketika semisal saya suci jam 11 siang. Suci saya. Apakah saya langsung diwajibkan mandi pada saat itu juga, atau saya boleh mandinya nanti ketika akan sholat zuhur? Yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Saya harus mandi pada jam 11 itu juga, atau saya boleh menunda mandi nanti ketika akan sholat zuhur baru mandi? Satu atau dua? Satu ya? Satu. Tidak boleh menunda hingga keluar waktu sholat. Kira-kira kalau misal kita ikut yang kedua, apakah saya menunda hingga keluar waktu zuhur? Tidak. Sebenarnya gimana hukumnya coba? Hukumnya semisal dia itu suci, maka kapan wajib mandinya? Wajib mandinya adalah saat akan melaksanakan sholat. Yang tidak boleh itu menunda mandi sampai keluar waktu sholat ya. Kalau masih dalam waktu sholat, semisal tadi kan suci jam 11, mandinya akan zuhuran, boleh nggak? Boleh, yang penting dia zuhuran. Yang nggak boleh dia nggak zuhuran, mandinya nanti aja asar. Yang nggak boleh itu ya. Yang nggak boleh mandinya nanti aja asar. Zuhurnya wajib padahal. Jadi yang nggak boleh menunda mandi sampai asar, akhirnya zuhurnya qadha. Nggak boleh, karena zuhurnya sudah wajib dilakukan ya. Mandi besar itu wajib dilakukan ketika dia akan melaksanakan sholat. Kalau belum mau sholat, yang nggak wajib mandi. Boleh mandi, bukan wajib. Wajib mandinya kapan? Kalau dia akan melaksanakan sholat, begitu ya. Sehingga banyak perempuan itu yang memahami penghitungan suci 15 hari itu dihitung mulai dari mandi. Itu pemahaman yang salah. Mulai menghitung suci setelah genap 15 hari dari keluarnya darah, atau menghitung suci sejak mandi besar. Itu pemahaman yang salah. Yang tepat bagaimana? Suci dihitung sejak darah berhenti, bukan setelah mandi, apalagi setelah 15 hari dari keluarnya darah. Darah berhenti jam 11, berarti menghitung 15 hari minimal suci itu sejak jam 11 sudah mulai menghitung 15 hari suci. Semisal 15 hari setelah jam 11, 15 hari kemudian keluar darah lagi, berarti sudah dihukumi haid, karena sucinya sudah genap 15. Kalau semisal menghitung sucinya itu sejak mandi, nah kalau saya tadi suci jam 11, mandinya jam 2, berarti darah yang keluar hukumnya dan jadinya istihadah, karena kan belum genap 15 hari. Padahal kalau dihitung dari suci jam 11 sudah genap 15 hari sucinya, jadi darah yang keluar sudah bisa dihukumi haid. Seperti paham? Nah, itu banyak sekali yang keliru masalahnya. Cara menghitung suci dari mana? Dihitung dari sejak darah berhenti, bukan sejak mandi besar ya. Juga ada yang keliru seperti ini. Semisal keluar darah 7 hari, menghitung sucinya itu digenapkan dulu haidnya 15. Jadi ada yang seperti ini 7 ya, menghitung 15 nya kapan? Ya tanggal 16. Ada yang seperti itu. Jadi saya menghitung sucinya sejak tanggal 16 ya Ustazah. Ya tidak, ya dihitung suci sejak sampai berhenti tanggal 7 itu sudah mulai dihitung suci. Nggak perlu nunggu tanggal 16 kemudian baru dihitung 1 hari suci. Jadi sejak tanggal 8 sampai tanggal 15 dia masih menghukumi dirinya adalah orang yang
haid, padahal sudah tidak ada darah, karena menganggap maksimalnya haid adalah 15 hari. Begitu. Jadi mungkin ada yang pemahamannya seperti itu. Jadi jangan mungkin teman-temannya, atau kan karena perempuan masalah haid itu banyak sekali pemahaman yang berbeda-beda nggih. Jadi semisal ada yang pemahamannya seperti itu, bisalah diingatkan supaya berubah cara penghitungan sucinya, yaitu sejak dia suci, sejak darah berhenti, bukan sejak dia mandi. Nah, kalau semisal dia itu sudah suci tapi belum pingin langsung mandi, maka ada kesunahannya. Kesunahan saat darah berhenti. Bila darah berhenti namun tidak ingin langsung mandi, maka ketika ingin makan atau tidur dan lain-lain, sunnahnya istinja dan wudhu terlebih dulu. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang junub yang tidak ingin langsung mandi. Jadi kalau semisal sucinya jam 11 tadi, pingin beraktivitas dulu sebelum dia mandi, akan mandi zuhur itu ya, sebelum mandi akan sholat zuhur, maka berarti sunnahnya istinja kemudian wudhu. Wudhunya bagaimana? Ya wudhu seperti biasa, wudhu niat seperti biasa, karena kan darahnya sudah berhenti. Kalau darahnya sudah berhenti, maka wudhu ini hukumnya malah sunnah berwudhu seperti itu. Atau malam, darah berhenti malam jam 9 mau tidur, dicek darah berhenti, kan biasanya males orang mau tidur mandi ya. Mandinya besok pagi aja sebelum sambil tahajudan sekalian mandi, boleh, nggak masalah. Tapi sunnahnya sebelum tidur istinja, wudhu, baru kemudian tidur, begitu. Selanjutnya, pemahaman yang salah, niat puasa harus dalam keadaan sudah mandi besar. Ini biasa sering sekali, biasanya dilemanya itu dialami oleh wanita kalau sucinya malam. Kalau sucinya itu sebelum tidur, tepat lagi bertepatan dengan bulan puasa, padahal kan bulan puasa wajib niat malam hari nggih. Sucinya jam 9, dia bingung jam 9 ini malas mandi. Pemahamannya niat puasa itu harus dilakukan ketika sudah mandi besar, padahal ini pemahaman yang keliru, yang salah. Yang tepat adalah jika darah berhenti di malam hari, maka dia sudah diperbolehkan niat berpuasa walaupun belum mandi besar. Hal ini juga berlaku bagi orang yang junub. Malam hari belum sempat mandi, maka boleh langsung niat puasa. Sebaiknya langsung niat puasa, karena takutnya besok kebablasan atau takutnya besok repot dengan mandi akhirnya lupa niat puasa. Sehingga kalau lupa niat puasa kan malah repot. Wajib puasa, wajib qadha, begitu kan kalau di dalam bulan Ramadan. Maka sebaiknya setelah darah berhenti langsung niat puasa saja. Mandinya boleh besok pagi bangun 3:30, sahur, kemudian mandi, kemudian sholat isya, baru kemudian sholat subuh ya. Sholat isyanya wajib ya, wajib saat itu ya, tidak boleh ditunda, tidak boleh memilih qadha, karena kan dia sucinya sejak sebelum tidur. Jadi dia wajib melaksanakan sholat isya pada waktunya.